Pada hari Senin 6 Maret 2023 pukul 11:15 waktu Indonesia Barat, masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Natuna Kepulauan Riau dihebohkan dengan bencana alam yaitu tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur. Kejadian tersebut dipicu akibat intensitas curah hujan yang tinggi sejak beberapa hari sebelumnya yang mengakibatkan banjir di sejumlah titik di Pulau Serasan. Peristiwa terjadi saat hujan mulai reda, warga mulai bergotong royong membersihkan jalan dan selokan yang dipenuhi air bercampur tanah akibat banjir beberapa hari sebelumnya. Tepat pada pukul 11:15 waktu Indonesia Barat terjadi bunyi gemuruh yang sangat keras yang membuat warga panik dan beberapa warga sempat menyaksikan tanah runtuh dari arah hulu ke bawah jalan sehingga warga berhamburan menyelamatkan diri dan bahkan ada yang sudah tertimbun tanah longsor. Melihat kejadian tersebut, pihak dari Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur memberikan informasi melalui media sosial berupa foto atau video bahwa telah terjadi bencana longsor di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan. Setelah mendapatkan informasi adanya bencana longsor, Bupati Natuna langsung melakukan koordinasi dengan Kepala Basarnas, TNI Polri, serta Kepala Pelaksana BPBD dan seluruh instansi terkait untuk melakukan penanganan dan evakuasi korban bencana tanah longsor di Pulau Serasan. Baik, terima kasih. Jadi pertama kali kita dapat informasi itu pada saat saya waktu itu masih berada posisi di Medan. Kemudian ditelepon Pak Bupati itu kurang lebih setengah 12 atau hampir jam 12 lah. Menanyakan posisi saya di mana. Kemudian beliau mengajak untuk rapat. Pak Bupati meminta untuk pasukan baik itu dari Kodim dan Batalion Komposit 1 Gardapati untuk berangkat ke Serasan. Jadi menggunakan kapal pemerintah daerah Indra Perkasa dengan kapal Sasi Kirana dari Kepala Kantor SAR. Ini saya sebagai Kapolres yang menghadapi bencana longsor di Serasan. Pada awal kejadian, kami sudah koordinasi dengan BPBD. Pada saat itu, BPBD menyarankan kami Forkopimda langsung mengadakan rapat di kediaman Bapak Bupati, dengan Pak Bupati, Pak Kakansar, Pak Sekda, untuk segera mengambil langkah kita semuanya untuk membawa personil TNI dan Polri untuk bergerak ke Serasan menggunakan perahu atau kapal yang dari Basarnas dan dari Pemda. Ya, hambatan kita pada saat pelaksanaan search and rescue di tanah longsor Serasan, yang pertama yaitu jarak tempuh kita ke Serasan. Yang kedua yaitu cuaca ekstrim, yang mana pada saat itu gelombang yang cukup tinggi 4-6 meter. Selanjutnya sinyal yang menjadi keterbatasan kita untuk berkomunikasi. Tim gabungan pun dikerahkan untuk turun ke lokasi menggunakan transportasi laut yaitu kapal motor Indra Perkasa dan kapal motor Sasi Kirana di Pelabuhan Selat Lampa. Pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan pun tiba di Pulau Serasan. Bupati dan Wakil Bupati Natuna meninjau langsung warga yang mengungsi di PLBN. Adapun korban yang sudah ditemukan kemudian dikumpulkan di Masjid Al-Furqan, Kampung Kelimpang. Keesokan harinya, tim gabungan langsung bergerak ke lokasi kejadian longsor dan melakukan evakuasi pencarian korban yang masih tertimbun tanah longsor. Evakuasi pencarian korban dilakukan selama lebih kurang 2 minggu. Namun korban yang belum ditemukan masih banyak sehingga masa waktu pencarian ditambah oleh Bupati Natuna selama 3 hari. Pencarian dilanjutkan hingga ditemukan korban sebanyak 50 orang dan 4 orang lainnya masih belum ditemukan hingga saat ini. Dari ketentuan masa evakuasi yang sudah melebihi dari waktu yang ditetapkan,
Bupati Natuna mengeluarkan kebijakan untuk evakuasi pencarian korban dihentikan pada tanggal 19 Maret 2023. Ya, kita akan coba pengusulan lagi untuk 3 hari ke depan, 3 hari yang keduanya. Maksimal 6 hari perpanjang. Ini target besok Pak, infrastruktur gimana Pak? Listrik atau jalan Pak? Dan tadi kita sudah sampaikan juga di rapat, karena rapat ini kita lakukan tiap malam sebagai evaluasi hari ini kegiatan apa dan pembagian untuk besok. Dan agenda kerja besok. Tadi ada kendala kita mau buka jalan akses, tapi yang penting kan listrik bisa terpasang karena sampai hari ini ada sekitar 6.000 orang jiwa di Serasan Timur itu yang masih gelap. Jadi prioritasnya besok salah satu listrik juga. Dengan tidak menyampingkan tugas utama sebagai untuk mencari evakuasi listrik ini. Di sisi lain, tim medis turun membantu membuat posko tersendiri untuk melakukan pertolongan pertama pada korban yang mengalami luka-luka, baik kepada korban anak-anak, dewasa, bahkan orang tua. Selain itu, Dinas Sosial bersama tim Tagana mendirikan dapur umum dan dibantu oleh masyarakat, TNI Polri, dan pihak-pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dan para relawan. Selain dapur umum juga dilakukan trauma healing untuk para korban yang mengalami trauma mendalam, khususnya pada korban anak-anak. Pada untuk hari ini hampir cuaca di beberapa titik khususnya di Kabupaten Natuna dan di Kecamatan Serasan itu sudah mulai cerah, akan tapi nanti akan sore hari kalau dilihat dari BMKG itu akan turun hujan kembali. Nah, pada pagi hari ini sampai siang hari ini, alhamdulillah dilaksanakan proses pencarian korban yang masih lebih kurang yang belum ditemukan sekitar 47 orang. Dilanjutkan tadi malam jam 1 sudah kita gerakkan juga kapal peri cepat Pejapemda itu memuat full untuk kebutuhan logistik. Hambatan yang dihadapi selama penanganan longsor saya kira sangat banyak sekali yang kita hadapi ya. Karena ini merupakan pengalaman pertama kali BPBD khususnya kami dalam penanganan bencana. Apalagi penanganan bencana ini di pulau terpisah dari Pulau Bunguran, tantangannya luar biasa. Namun kita mendapat pendampingan dari BNPB sehingga hambatan-hambatan yang kita hadapi itu bisa kita atasi walaupun belum optimal. Yang kami temui salah satu hambatannya masalah koordinasi, kemudian pendistribusian logistik, kemudian ada juga terkait dengan penanganan daruratnya, kemudian terkait juga dengan masalah sumber daya manusianya. Ya. Logistik yang ada itu mesti tertahan di kabupaten, sehingga untuk menyampai pada Pulau Serasan itu kita ada beberapa logistik yang melalui udara, yang dibantu oleh BNPB melalui helikopter dari Bandara Raden Sajat menuju ke Pulau Serasan. Mungkin itu aja beberapa kendala yang kita alami ketika terjadinya bencana di Pulau Serasan. Dari kejadian tersebut, adanya bantuan yang diperoleh dari Kementerian Sosial, BNPB, BPBD Provinsi, serta masyarakat Kabupaten Natuna dan luar wilayah Kabupaten Natuna seperti masyarakat Anambas, Karimun, Batam, Tanjung Pinang, Pontianak, Jakarta, dan masih banyak wilayah lainnya yang turut membantu baik dari segi evakuasi korban maupun memberikan bantuan berupa donasi yang diperuntukkan untuk masyarakat di Pulau Serasan. Baik, untuk PMI Natuna kami membentuk 2 tim. Satu tim memang ada di Rane Kota, di ibu kota Kabupaten Natuna untuk melakukan penggalangan bantuan, baik itu penggalangan dana dan bantuan-bantuan lainnya. Dan tim satunya kita kirimkan langsung ke Serasan untuk berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Natuna, membantu kegiatan proses-proses evakuasi dan juga kegiatan lainnya. Makin ke bawah bunyinya kan makin kuat. Rupanya tanah tuh Pak berputar langsung dia bunyi itu, bunyi gempa lah gitu kan. Langsung dia turun, pas di depan rumah abang berhenti tanah tuh. Jadi yang longsor yang tanah lain ini lari ke bawah.
ambil satu jinjing sama HP. Langsung kami terjun ke sungai, lari ke bakau, cari keselamatan, cari nyusur jalan sungai. Itu kan saya lihat orang lagi gotong royong bersih-bersih kan. Jadi saya kedinginan, saya pulang ke rumah, terus saya habis masak, terus mau cas HP di kamar, saya dengar suara gemuruh ya. Saya pikir itu helikopter, bantuan sama ipar saya itu lagi ngorek-ngorek. Ya dengar lagi mau longsor lagi, udah saya ditarik langsung dibawa. Kalau saya nggak ditarik mungkin saya. Dari data terakhir yang diperoleh, sebanyak 1.863 orang diungsikan di beberapa tempat, di antaranya pengungsian PLBN sebanyak 635 orang, pengungsian Desa Payak 115 orang, pengungsian Desa Batu Berian 100 orang, pengungsian di SMA Negeri 1 Serasan 282 orang, pengungsian di Desa Pelimpak sebanyak 500 orang, pengungsian di Desa Air Nusa sebanyak 231 orang.